أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Shadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Merdu betul suara Kak Jusmi itu. Lembutlah pula suara Kak Wanda. Nah, kini dengan saya pula ya. Hari ini saya nak bercerita sedikit tentang Nabi kita, Muhammad SAW. Nah, cerita ini tentang Rasulullah SAW dengan si pelanggar hukum puasa. Cerita ini berawal di siang hari ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul bersama teman-teman. Jadi di macam dekat sebuah pendopo tuh, dua orang sedang berkumpul, bercakap, bersenda gurau, tuh bertukar pikiran mungkin, nah macam itu. Lepas tuh dari kejauhan terdengar sayup-sayup suara celakalah aku. Tampak seorang pemuda dengan badan yang gagah, tegap. Macam tu berlari ke arah Rasulullah dan teman-teman. Sesampainya pemuda tersebut, nah dia bilang dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, celakalah aku." Rasulullah pun bingung, kenapa budak ini datang-datang celakalah aku? Macam itu Jadi Rasulullah bertanya, "Ada apa, wahai hamba Allah?" Ditanyanya. Jadi pemuda tadi jawab, "Ya Rasulullah, aku telah menggauli istriku, padahal ini adalah siang bulan Ramadan, sedangkan aku dan dia pun sedang berpuasa." Macam mana cerita? Nah, lepas itu Rasulullah nih bukan macam kita kalau tahu kan macam itu, kita marah.
Tapi Rasulullah diam. Kalau gitu, ngapa engkau buat macam itu? Udah tahu bulan puasa, dosa lah engkau, batal lah puasa. Kalau kita macam itu, tapi Rasulullah diam, mencari solusi. Lepas tu dia tanyalah dengan pemuda. Pemuda tadi yang bilang dia telah menggauli istri dia. Wahai hamba Allah, mampukah engkau untuk memerdekakan seorang budak? Jadi seorang budak ini pada zamannya itu orang-orang bawahan yang disiksa, yang disuruh-suruh, macam pembantu yang ya rendah lah kalangan dia. Nah, jadi si pria tadi bilang, ya Rasulullah, aku tidak sanggup untuk membeli seorang budak dan memerdekakannya. Tak habis akal nih, Rasulullah pun bilang, sanggupkah engkau untuk berpuasa 30 hari ke depan? Jadikan 2 kali lipat. Jawab lagi oleh si pemuda tadi. Ya Rasulullah, jangankan 2 bulan, 60 hari. Aku 30 hari aja tak sanggup. Macam mana tak sanggup? Dia tak 30 hari aja menggauli istri. Apalagi 60 hari makin tak sanggup. Jadi Rasulullah SAW dia memberikan pilihan terakhir. Bisakah engkau memberi makan anak yatim 60 orang? Lagi-lagi si pria tadi jawab dia memelas, ngeluh, tak bisa, tak sanggup, tak ada duit. Ya Rasulullah, macam mana aku sanggup memberi makan 60 anak yatim sedangkan keadaanku seperti ini? Banyak betul lah mau laki-laki itu. Dah lah salah, tak nak lah tolong. Nah lanjut ya. Lepas itu Rasulullah pun diam, berpikir lagi, macam mana lah ini. Dari kejauhan pula datanglah salah seorang dari kaum Ansar. Dia datang nih, bawa banyak betul kurma, berkeranjang-keranjang, bawa kurma, dan dia menghadiahkan kepada Muhammad SAW. Masya Allah, banyak kurma sedap untuk buka puasa. Nah, lepas itu, setelah orang kaum Ansar pergi, Rasulullah memberikan kurma-kurma itu kepada pria tadi. Baik betul Nabi Muhammad ni bagi-bagi kurma pula dia. Dihadiahkan kat dia, dia bagi lagi dekat orang yang dosa, batal puasa. Lepas itu, Rasulullah tanya lagi dengan pria tu. Wahai hamba Allah, sanggupkah engkau membagikan kurma-kurma ni dengan orang-orang? Laki-laki tadi jawab, ya Rasulullah, cukupkah aku membaginya kepada orang lain? Sedangkan untukku saja, istilahnya macam, untuk aku aja tak cukup nih. Macam itu. Tak tahu diri kadang memang. Lepas itu Rasulullah tertawa. Tak tertawa, dia tersenyum. Tertawa semeringah, nampak gigi berseri dia. Macam itu, nampak gigi berseri dia dan bilang, dia tertawa dan merasa lucu ketika melihat seorang hamba yang tadi gelisah karena perbuatan dosa, sekarang meminta pemberian. Seperti itu. Lalu Rasulullah bilang, wahai hamba Allah, sedekahkanlah kurma-kurma ini kepada keluargamu. Nah, lepas itu, pria tadi yang tadi gundah gulana, macam orang gila sebab takut dosa, balik dengan hati yang lega dan senyum yang sumringah. Macam itu. Masya Allah, banyak sekali kisah-kisah teladan ya yang dapat kita ambil dari baik hatinya Rasulullah kita, Nabi Muhammad, Rasul yang selama ini kita rindukan, dan dia pun merindukan kita sebagai umatnya. Semoga dari cerita tadi yang saya sampaikan dapat kita ambil hikmah. Jika kawan salah, dia buat dosa, jangan kita ejek. Jangan kita bilang, engkau tak puasa, dosa. Jangan macam itu ya. Diam. Cari solusi terbaik, cari jalan keluarnya bersama-sama. Maaf ya, dah banyak cengkonek, dah banyak cakap nih. Lain waktu kita cerita lagi, kita bercengkrama lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.